bahwa damai bisa lahir dari rasa takut. Sehingga dinamik pertama diciptakan itu oleh seorang bernama dinamik. Lalu dia menciptakan dinamik itu adalah untuk kedamaian. Jadi untuk mendamaikan manusia itu harus dibom lah kira-kira begitu. Dan kemudian pada kejadian Perang Dunia Kedua didamaikan dengan 2 bom atom yang jatuh di Hiroshima dan Nagasaki. Adalah untuk mendamaikan Perang Dunia Kedua itu. Dan setelah perang itu kita juga akhirnya bisa damai dengan memproklamirkan kemerdekaan milik segala bangsa. Apa yang telah kita baca dari firman Tuhan yang pertama tadi dari Keluaran itu adalah bagaimana ketika bangsa Israel terjepit. Ya. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka tidak bisa apa-apa, bahkan ketakutan dan sampai berteriak. Bahkan mereka menyumpahi Musa dan bilang kalau kita mati ya mati di Mesir lah. Sambil makan enak lalu mati. Jangan kita sudah sengsara di sini baru mati. Ini menggambarkan kehidupan kita. Kita sering mengalami seperti itu. Mengalami keadaan yang seperti itu. Apalagi seperti bangsa yang sekarang lagi berperang. Iran dan Israel dibantu oleh sekutu-sekutunya. Dan juga Iran dibantu oleh banyak sekutunya juga dari blok timur lah kira-kira begitu. Ketakutan yang selalu berada dalam kehidupan kita juga pada saat ini. Kita sering menghadapi masalah yang terasa sangat sulit untuk kita atasi. Tapi ingatlah bahwa tidak pernah ada Goliat yang lebih besar pada Daud. Meskipun Daud hanya tinggi 170 dan Goliat tinggi 3 meter lebih. Tapi Goliat tidak akan pernah lebih besar dari Daud. Begitu juga dalam kehidupan kita. Meskipun kita mengalami keadaan yang sulit seperti bangsa Israel. Yang maju ada lautan, mundur ada pasukan Mesir. Jadi pilihannya apa? Tidak ada pilihan. Tetapi ketika mereka berserah pada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan betapa kuasanya dalam kehidupan itu. Tuhan cuma suruh Musa taruh unjung tongkat di laut. Dan oleh kekuatan angin timur dan laut itu terbelah 2. Ya, secara logika itu angin timur. Angin timur itu angin yang sangat kencang banget karena terjadi antara perbedaan 2 suhu dingin dan suhu panas. Sehingga terjadi angin timur itu sangat besar sekali. Kalau kita pernah nonton film The Perfect Storm. Perfect Storm itu menceritakan tentang satu kapal yang jago banget. Mereka tuh selalu bisa mengatasi laut. Tapi kemudian begitu terjadi perfect storm artinya ini yang besar sekali, badai yang besar sekali, mereka tidak bisa menghadapi itu. Lautnya jadi mereka hilang di dalam laut itu, tidak ada bekas. Artinya betapa besarnya angin timur itu. Tuhan pakai itu untuk logika kita bahwa Tuhan mampu untuk belah laut. Dan akhir dari cerita itu adalah kekhawatiran mereka dijawab oleh Tuhan dengan melihat orang Israel terapung di laut. Orang Mesir, tentara-tentara Mesir mati dan terapung di laut. Sampai lanjut ke pantai lah kira-kira begitu. Nah, dalam Wahyu yang kita baca tadi adalah bagaimana hubungannya dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Hari ini kita merayakan kemenangan. Ketika kita merayakan kemenangan, maka yang terjadi adalah kita sambut itu dengan satu kemenangan yang penting dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Batunya telah terguling, kuburnya kosong. Artinya kemenangan yang pasti dalam kita yang percaya bahwa dia telah mati untuk bangkit lagi menebus kita orang-orang berdosa ini. Saya sih berkata ketika saya menginjil orang atau berbicara kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa segala kekuatan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan itu tidak pernah habis, tidak pernah cukup. Ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk hidup benar di hadapan Tuhan, maka tidak pernah akan cukup. Karena kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Karena dosa kita itu selalu menyertai kita. Dan bagi orang yang tidak percaya itu mereka bilang bahwa manusia itu hidup sudah, waktu dia lahir itu hidup normal, tidak ada dosa. Tapi kemudian kehidupan yang membuat dia berdosa. Padahal bagi kita, bagi anak-anak Tuhan, mati itu sudah
kita hidup itu dengan dosa, mati pun bawa dosa itu. Hanya kita bisa selamat ketika kita percaya pada Yesus yang telah bangkit, yang kita rayakan pada hari ini. Kita percaya pada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dan kita selamat. Saya menceritakan sedikit tentang kemarin saya menguburkan atau jemaat kita yang meninggal. Lalu saya bilang begini, bahwa saya percaya bahwa orang yang saya akan kuburkan ini bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa saya bilang saya percaya? Karena dia bersama-sama dengan Tuhan. Karena sebelum dia ke rumah sakit, kemudian 3 hari kemudian meninggal itu, sebelum itu 2 hari sebelumnya itu, sehari sebelumnya itu saya bersama-sama dengan dia. Lalu saya cerita ke dia gini, kira-kira kalau kamu mati, kita semua mati ini karena terjadi megatrust itu, di mana kita semua mati. Megatrust yang menurut MKG itu tidak akan lama lagi yang terjadi di Bandung ini, yaitu sesar Lembang. Gempa berkekuatan 9, sekian skala Richter. Artinya kita berdiri saya kita mati. Lalu kalau itu terjadi, kamu mati masuk surga masuk neraka? Pertanyaan orang atau orang penginjil yang lebih stok strike lah langsung. Maka dia bilang, waduh kayaknya saya masuk neraka deh. Karena saya banyak dosa. Saya bilang kalau kamu masuk neraka berarti kamu tidak percaya Yesus. Cari percayaan lainnya biar kamu masuk surga. Bagi kita orang-orang Kristen, kita percaya pada Dia dan bukan cuma percaya. Waktu beberapa minggu lalu Reverend Yopi menjelaskan tentang percaya, bukan cuma percaya, kita harus terima. Bukan cuma percaya kalau Ibu Lin menjanjikan memberikan HP iPhone 17 Mega Pro gitu. Cuma percaya saja. Yang penting kan Ibu sudah kasih belum? Kalau udah kasih, itu baru benar. Nah, kita pun dalam kehidupan kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baru kita selamat. Bukan cuma percaya doang. Banyak kita anak-anak Tuhan itu cuma percaya saja. Kita punya nenek moyang juga sudah Kristen kok. Padahal kekristenan itu bukan cuma soal percaya, tapi terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat enggak? Itu menjadi utama. Kalau saya tanya sama dia, kamu udah terima Dia belum? Dia tidak menjawab. Saya bilang begini, sekarang terima Yesus supaya kamu selamat. Dan saya berdoa sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan dia berdoa. Nah, saya bilang kamu selamat. Tuhan berkati kamu. 2 hari kemudian masuk rumah sakit. 3 hari kemudian ini lagi. Jadi saya bilang bahwa yang saya kuburin ini, saya yakin dan percaya bahwa dia bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus. Karena dia telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, apa yang telah kita baca dari Wahyu itu adalah nyanyian bagaimana keselamatan kita di dalam Kristus. Karena Dia telah bangkit, kubur telah kosong. Dia telah bangkit untuk kita. Dan Dia sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Inilah inti daripada kekristenan yang kita bicarakan dari mana ke mana dan dari sudut apapun adalah intinya adalah seperti ini. Bahwa keselamatan yang pasti di dalam Kristus. Karena kita telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin belum pernah mengaku dan berdoa untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berdoalah. Karena Alkitab menuliskan dalam Roma 10 ayat ke-9 dan 10 itu, dengan mulut engkau mengaku dan diselamatkan. Kita mengaku dan percaya ya, kalau kita selamat. Kalau cuma percaya saja dan tidak mengaku juga tidak sama juga. Jadi kehidupan kita yang pastilah kita punya keselamatan di dalam Kristus. Jadi kita menjalani kehidupan ini, saya selalu berbicara soal itu adalah seperti apapun dalam kehidupan kita ini, mau susah, mau senang, mau lagi susah, mau lagi senang, atau lagi bagaimanapun juga dalam kehidupan kita tahu Yesus ada bersama-sama dengan kita, tidak pernah sulit. Sesulit apapun ya ketika kita merasa sulit, ingatlah bahwa kesulitan itu Tuhan lagi melatih kita. Melatih iman kita, melatih tubuh kita, melatih segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk bergantung penuh pada Tuhan. Ketika bangsa Israel sudah di ujung tanduk istilahnya, maju ada laut, mundur ada pasukan yang mau mengejar mereka. Nah seperti ini harus bagaimana? Nah mereka berserah pada Tuhan. Hanya Musa, Tuhan beri petunjuk untuk hanya menaruh tongkat saja dan laut terbelah. Nah, dalam kehidupan kita pun ketika kita mengalami keadaan yang susah, seperti apapun dalam kehidupan kita, maka Tuhanlah yang menjadi penyelamat kita.
Kubur telah kosong, menandakan bahwa dia telah siap, dia telah bangkit. Dan untuk menebus kita. Ada satu ayat yang saya mau tutup dari renungan kita yang singkat pada hari ini tentang dari Markus 16 ayat yang ke-51. 14 ayat 51. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain. Markus 15 ayat yang ke-51. Saya baca ulang. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti Yesus. Mereka hendak menangkapnya tetapi ia melepaskan kain dan lari dengan telanjang. Firman ini hanya titik sampai di situ, lari dan telanjang, tidak ada lanjutan apa-apa. Tidak ada lanjutan apa-apa. Cuma lari dengan telanjang. Ketelanjangan ini melambangkan kehidupan kita yang berdosa. Ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, baru mereka sadar kalau mereka telanjang. Ini melambangkan ketelanjangan kita. Nah kita, kalau kita cuma percaya doang, cuma percaya saja, cuma sebatas itu saja, kita seperti orang lari yang telanjang itu, ketakutan kita menghadapi masalah. Ketakutan kita akan menghadapi persoalan. Dosa itu membuat kita menjadi takut. Nah seorang muda itu dia memakai kata ini, neoniskos. Neoniskos itu seorang muda. Nah kemudian kalau kita baca lagi selanjutnya, kalau saya mau coba ambil dari Markus 16 ayat 5, dibilang begini. Markus 16 ayat 5. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Markus memakai kata yang sama, yaitu neoniskos. Seorang muda. Di kitab lain menuliskan bahwa malaikat. Tapi Markus tidak menuliskan ini. Ini ada maksud Tuhan di balik penulisan ini. Bahwa ketika seorang muda itu yang tadi larinya telanjang, artinya lari dalam dosa. Ketika ketakutan menghadapi kematian dan penderitaan yang akan dihadapi, yang Yesus akan hadapi juga. Nah itu melambangkan kita yang lari dalam kehidupan kita, yang berdosa ini. Tetapi ketika kita menerima Yesus yang kuburnya telah kosong, kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah seorang muda yang memakai jubah putih ini melambangkan kehidupan yang telah diperbaharui. Tuhan akan memberikan kita jubah putih itu hanya dibersihkan dari segala sesuatu dalam dosa kita. Makanya kalau kita orang Kristen, kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka dosa-dosa kita itu sudah, yang dulu sudah tuntas beres. Saya selalu menginjili itu untuk orang-orang yang tidak percaya. Kalau kamu telah percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan terima dia secara pribadi, maka dosa-dosa kamu yang dulu itu sudah beres semua. Sudah beres semua, sudah dibuang. Kalau dalam bahasa Perjanjian Lama tuh sudah dibuang ke tubir laut yang paling dalam. Seperti jauhnya langit dari bumi, itu Tuhan sudah jauhkan dari segala dosa-dosa kita. Dan memberi jubah bagi kita yang telah percaya pada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Jadi mari Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kubur telah kosong, hari ini kita rayakan. Tapi masih adakah hal-hal lain belum kita perbarui dalam kehidupan kita? Sudah minta pengampunan dari Tuhan untuk segala-gala dosa yang salah yang telah kita buat dalam kehidupan kita. Kita harus terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian minta Tuhan yang memperbarui hidup kita. Supaya kita hidup seperti orang yang anak muda atau orang muda yang neoniskos yang ditemui di dalam kubur kosong itu. Memakai jubah. Sehingga kita setelah merayakan ini, kita merenungkan firman ini. Bahwa kita telah diperbarui. Sehingga kita tidak lahir telanjang lagi. Tapi kita sudah memakai jubah putih bersama-sama dengan dia. Karena dia telah naik ke surga dan dia telah bangkit, kubur telah kosong dan kita rayakan pada hari ini. Selamat Paskah, Tuhan menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
Biarlah firman ini tetap tertanam dalam hati dan pikiran kami Tuhan, bahwa kami merayakan Paskah. Engkau telah mati bagi kami, kuburmu telah kosong untuk memberikan kehidupan yang baru bagi kami. Biarlah kami seperti pemuda yang lari, yang telanjang ini Tuhan, tapi kami boleh diingatkan bahwa ketika kami percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, Engkau memberikan jubah putih yang baru bagi kami. Hanya kami hidup dalam kehidupan baru. Setelah kami merayakan ini Tuhan, kami boleh hidup dalam kehidupan baru. Karena kami tahu, kami akan percaya Engkau telah memulihkan segala kehidupan kami. Berkati kami, serta kami, hamba-Mu telah selesai menguraikan firman ini Tuhan. Tapi biarlah firman ini Engkau lebih menjelaskan lagi, lebih dalam lagi bagi kehidupan kami, pribadi, lepas pribadi. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.